Rala Juntai mulai menerungi atas semua yang baru saja ia alami. Subhanallah, apakah yang sebenarnya terjadi? Aku merasa sudah berhari-hari berada di kampung suku Trati. Sampai puncaknya menghadapi dukun sakti. Tetapi saat ini nyatanya aku benar-benar sendiri. Apakah aku sedang bermimpi atau memang masuk ke dalam alam ilusi? Ucapnya dalam hati. Seketika ia langsung melihat sebuah palu dengan besinya berwarna hijau. Kalau semua ini adalah sebuah ilusi, lalu kenapa palu ini benar-benar nyata ada dalam genggamanku? Pikirnya kembali sembari memperhatikan palu yang ada di genggaman tangan kanannya tersebut. Rala Juntai tersentak saat ia melihat jam yang berada di pergelangan tangannya menunjukkan waktu sholat subuh telah tiba. Astagfirullahaladzim, ini sudah masuk waktu subuh, ucapnya dan bergegas mencari sumber mata air untuk berwudu. Sesampainya di sebuah mata air, Rala Juntai segera mengambil air wudu. Namun saat pada rukun membasuh muka, ia merasakan nyeri di atas alis kanannya. Luka ini kenapa nyata? Bukankah ini luka yang diakibatkan oleh ajian Sadura Ruh pemindah milik Obik Douk? Pikirnya. Dalam kebingungannya, Rala Juntai memutuskan untuk meninggalkan semuanya sementara waktu. Ia langsung melaksanakan ibadah sholat subuh di suatu dataran yang ia anggap layak. Usai melaksanakan sholat subuh, Rala Juntai melanjutkannya dengan wiridan dan tafakur. Ia memasuki alam pikir dan renungan yang sangat dalam hingga fajar pun akhirnya terbit. Ia tarik napasnya dalam-dalam lalu membuka kedua matanya. Suasana sudah sedikit terang, diambilnya palu yang ada di samping duduknya lalu menyelipkannya pada pinggang di balik bajunya. Rala Juntai mulai berjalan memperhatikan suasana hutan di mana ia berada. Satu persatu pepohonan ia perhatikan, dan hatinya menjadi takjub, pohon-pohon di sini semuanya mulai ditumbuhi tunas-tunas baru. Dan pohon besar itu terlihat hancur berantakan. Namun jika dilihat dan diperhatikan dari puing-puingnya sepertinya sudah lama terjadi. Apakah itu benar-benar rumah pohon milik kepala suku Trati? Pikirnya sembari memegang beberapa puing-puing yang terlihat mulai lapuk termakan cuaca dan waktu. Apakah ini rumah ketua Trati? Tempat ini sudah mati bertahun-tahun. Matanya kembali menjadi membesar. Hatinya berdebar kencang. Saat melihat tanggal di jam tangan miliknya yang menunjukkan pergantian tanggal baru berganti 1 hari saja. Artinya saat ia berangkat dari pondok sang guru lalu melewati tengah malam atau pergantian tanggal dan hari dan paginya adalah saat ini. Subhanallah walhamdulillah, betapa besar kuasamu wahai Rob, aku benar-benar merasakan berhari-hari melakukan aktivitas di kampung suku Trati namun ternyata di alam nyata ini waktu tersebut hanyalah 1 malam saja. Ucapnya dalam hati. Adik Tenni, apakah dirimu benar-benar nyata adanya? Karena jujur saja aku akui, aku mulai merasa ada kerinduan di hatiku kepada dirimu, gumamnya. Lalu Rala Juntai memejamkan matanya, membayangkan wajah Surya Tenni di dalam benaknya, dengan bisikan yang lembut Rala Juntai berucap sebuah nama, Adik Tenni. Usai menyebut nama tersebut, entah apakah itu suatu kebetulan atau tidak, rambut Rala Juntai tersapu halus oleh hembusan semilir angin yang sangat lembut. Tanpa disadari oleh Rala Juntai, dengan mata yang masih tertutup bibirnya tersenyum merkah. Tak ingin berlama-lama di tempat itu, Rala Juntai mulai membuka matanya dan berlari cepat menuju arah di mana gubuk Syajaratul Yakin berada. Setelah berlarian selama hampir 1 jam, Rala Juntai mulai berpikir keras, ia benar-benar merasa bahwa ia sudah kehilangan jejak arah pulang. Ya Rob, mohon berilah petunjuk kepada hamba untuk bisa kembali. Jika hamba perhitungkan dari awal pemberangkatan, maka sebelum waktu duhur seharusnya hamba sudah sampai di gubuk guru hamba, doanya. Lalu Rala Juntai mulai memutuskan untuk berjalan sembari memperhatikan arah kompas di jam miliknya. Sekitar mendekati 2 jam perjalanan, langkah Rala Juntai terhenti saat melihat sosok pemuda yang diperkirakan usianya sebaya dengan dirinya sedang memikul 2 ikat kayu bakar. Alhamdulillah, tampaknya aku tidak salah arah, itu pasti salah satu warga masyarakat yang sedang mencari kayu bakar, desisnya. Mas, maaf saya mau numpang bertanya, teriak Rala Juntai sambil melambai. Orang yang diteriaki itu segera berhenti. Rala Juntai mempercepat jalannya, dengan sedikit berlari ia menghampiri pemuda di depannya. Sang pemuda membalikkan tubuhnya, Rala Juntai tersentak kaget melihat pemuda di depannya. Wajah pemuda itu terlihat ada tanda berupa tahi lalat di bawah pojok kirinya, mirip sekali dengan wajah yang ia mimpikan sebelum terjadinya pertempuran dahsyat melanda suku Trati. Ya wajah Jigara yang pernah meminta tolong kepada dirinya untuk menolong ayahnya. Pemuda di depan Rala Juntai tersenyum lalu bertanya, "Ada apa mas?" Kening Rala Juntai seketika mengerut, "Mas Jigara,
Tanyanya cepat. Pemuda itu terlihat bingung. Wajahnya seketika memperhatikan Rala Juntai. Jigara siapa ya mas? Saya Tajaruka, penduduk di sekitar hutan ini, jawabnya lugu. Jigara? Bukan, aku Tajaruka. Apakah kau tersesat? Rala Juntai mengangguk-angguk sembari berpikir, Tajaruka, Tajaruka. Lalu Rala Juntai mulai bertanya, apakah Mas Tajaruka tahu di mana arah menuju desa Sukadamai? Pemuda itu langsung tersenyum dan mengangguk. Ia tahu, Mas mau pulang ke sana ya? Tanyanya. Iya mas, jawab Rala Juntai. Oh desa itu emang sudah dekat mas, mungkin sekitar 1,5 jam dengan berjalan kaki pasti sudah sampai. Nanti aku akan tunjukkan arahnya, tetapi sebelumnya bantu aku dulu memikul kayu bakar ini ya, ucapnya. Rala Juntai pun mengangguk, lalu ia melihat sang pemuda di depannya memisahkan kayu bakar yang berjumlah 2 ikat. 1 ikat segera ia pikul dan 1 ikatnya lagi segera dipikul oleh Rala Juntai. Rala Juntai terus memperhatikan wajah Tajaruka yang selalu tersenyum. Sepertinya ia baru saja menemukan kebahagiaan. Akhirnya 2 pemuda gagah yang beriringan memikul kayu bakar tersebut sampai pada sebuah rumah mungil berhalaman yang dipenuhi banyak tanaman bunga berwarna-warni lagi harum baunya dan berpagar keliling dari bambu dengan panjang sekitar 40 cm-an. Ibu, lihat siapa yang datang bersamaku, teriaknya. Tak lama dari dalam rumah mungil tersebut muncul seorang ibu dengan wajah yang dihiasi oleh senyuman yang sangat ramah. Rala Juntai menghentikan langkahnya. Hatinya menjadi kian tak menentu saat melihat wajah seorang ibu yang sangat ramah menyambut dirinya. Ya suasana hati itu bukan karena senyuman indah yang ia terima. Namun dikarenakan wajah ibu di depannya sangat mirip sekali dengan orang yang mulai ia rindukan. Siriateni. Dengan penuh kasih sayang, ibu tersebut segera mengusap rambut Rala Juntai dengan dipenuhi senyuman kebahagiaan. Tajaruka, segera ambil obat-obatan untuk luka di atas alis ini, dan juga siapkan makan buat beliaunya. Ucap sang ibu dengan penuh kelembutan. Di rumah itu, Rala Juntai benar-benar dilayani bagaikan seorang tamu yang sangat istimewa. Lukanya pun sudah diobati. Perutnya kini terasa penuh karena terisi oleh makanan lezat dan jamuan buah-buahan yang segar. Ibu yang penuh kelembutan itu pun berkata kepada anaknya, Tajaruka, apakah engkau sudah mengucapkan terima kasih kepadanya nak? Lalu Tajaruka segera berkata kepada Rala Juntai, terima kasih mas, karena sudah menolong kami. Ucapnya. Rala Juntai mengerutkan dahinya. Menolong kami? Kami siapa maksudnya mas? Sembari ia mengingat kembali mimpinya tentang bagaimana Jigara meminta tolong kepada dirinya untuk menolong ayahnya yakni sang kepala suku Terati. Ia menolong mengangkatkan kayu bakar sehingga sampai di rumah ini, jawabnya cepat. Rala Juntai menjadi gugup. Oh itu? Iya. Di dalam hati kecilnya ia pun berkata, Astagfirullah. Tampaknya aku masih terpengaruh oleh suasana kampung suku Terati tadi malam. Tetapi kalau boleh, aku ekstrim berpikir, pemuda ini tidak sedang merasakan kesusahan tadi sewaktu mengangkat kayu bakar yang ia pikul, walaupun itu 2 ikat sekaligus. Waktunya sudah cukup, Tajaruka, antarkan anak ini menuju arah pulang ke desanya. Ayo cepat, perintah sang ibu. Tajaruka pun segera berdiri dan mengajak Rala Juntai, ayo mas Rala. Rala Juntai yang sudah bersiap berdiri justru menatap Tajaruka dengan mata yang menajam. Kapan aku pernah menyebutkan namaku, Mas Tajaruka? Seingatku aku belum memperkenalkan diriku selama perjalanan dan juga di rumah ini, tanya Rala Juntai serius. Bagaimana Anda tahu nama saya? Saya tidak pernah mengatakannya. Melihat itu sang ibu segera memegang kedua pundak Rala Juntai seraya memapahnya untuk berdiri. Sudahlah, Tajaruka itu memang sering asal ngomong. Nak, ucapnya dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya Rala Juntai ingin protes terhadap ucapan sang ibu, namun ia urungkan karena perilaku ibu itu sangatlah lembut. Bagaimana tidak? Walaupun dikatakan asal ngomong, tetapi Tajaruka memang benar-benar menyebutkan namanya dengan tepat dan benar. Keduanya hanya mengantar sampai pintu pagar bambu rumah mereka. Tajaruka segera menunjukkan arah menuju desa Sukadamai. Lalu pemuda itu memeluk Rala Juntai dengan erat sembari menitikan air mata perpisahan. Rala Juntai merasa ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Lalu ia mencium tangan sang ibu dengan penuh rasa penghormatan. Sekali lagi ia merasakan belayan lembut sang ibu. Nak Rala, setelah 7 langkah berjalan, ibu berpesan jangan palingkan wajahmu ke belakang. Ya, ucap sang ibu.
Kembali Rala Juntai terkejut. Namun ia merasakan ada sebuah kekuatan yang luar biasa besarnya, yang mampu merantai gejolak hatinya untuk terus meronta dan bertanya apa dan kenapa. Namun semuanya tidak bisa ia lakukan. Dengan meneguhkan hatinya untuk mematuhi pesan sang ibu, Rala Juntai mulai berjalan meninggalkan rumah tersebut tanpa menoleh ke belakang. 7 langkah Rala Juntai berjalan meninggalkan batas pagar, bau wewangian yang harum mengiringi langkah kakinya. Lepas dari itu wewangian itu pun sirna terbawa angin semilir. Mata Rala Juntai sempat terpejam sesaat, lalu terbuka kembali. Sembari mengepalkan kedua tangannya dengan sangat erat, terlihat, Rala Juntai sedang berusaha menjaga amanah dari seorang ibu yang lembut hatinya, bahwa ia tak boleh berpaling ke belakang.